kita semua oleh Allah selalu diberi sehat zahiran wa batinan, diberi sehat lahir batin. Juga mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberi panjang umur yang barokah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya salihah wa ila hadratin nabi ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, saya mendengar Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin, bunia dibangun, didasarkan al-islamu, apa agama Islam, ala khamsin, atas 5 perkara, 5 hal. Islam didasarkan terhadap 5 hal, kata Nabi. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, berkesaksian bahwa tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan berkesaksian bahwa Nabi Muhammad, bahwa sungguh Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Berkesaksian
artinya berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diterjemahkan dalam bahasa lain, rukun Islam pertama adalah ikrar 2 kalimat syahadat. Berkeyakinan secara hati, bil jinan ya, berkeyakinan dengan ikrar melalui lisan ya, berkeyakinan melalui tindakan juga ya. Berarti berkeyakinan kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, itu variabelnya 3. Secara hati ya, yakin, lisan pun berucap ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang tak kalah penting yang ketiga, aplikasikan dengan tindakan, bil jinan, bil lisan, bil arkan. Itu wilayahnya syahadat. Ada dulu Imam Asy'ari itu pernah bertanya ke orang pedalaman, orang-orang yang masih agak primitif itu, suku Badui. Kamu menyembah Allah itu tahu dari mana? Allah sebagai Tuhan itu kok kamu tahu? Kalau orang perkotaan mulai dari dulu itu dianggap sudah budayanya maju, Pak. Mulai dari dulu. Orang perkotaan mulai zaman Nabi itu SDM-nya kalau bahasa kita sekarang sudah dianggap tinggi, tetapi orang pedalaman tidak. Keyakinan di masyarakat itu kalau orang pedalaman SDM-nya rendah. Oleh Imam Asy'ari ditanya, kamu ngerti Tuhan itu bagaimana? Ngerti Allah sebagai Tuhan. Jawabannya sederhana. Jawabannya al-baqratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Itu jawabannya. Jawaban orang pedalaman ini sederhana. Al-baqratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada celetong Pak ya, kotoran sapi itu ya. Kalau ada celetong, ya pasti ada sapinya. Wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada jejak tapak kaki, pasti ada orang yang lewat di situ. Kan sederhana, Pak ya. Artinya apa? Kita ini untuk mengenal Tuhan ini macam-macam. Tidak perlu sampai menjustifikasi seorang. Kalau kamu mau mengenal Allah, dzikir la ilaha illallah semalam 10.000. Oh, kalau kamu ingin mengenal Allah, lakukan sholat tahajud, witir tiap malam 11 rakaat. Iya yang bisa. Yang kalau siangnya
kerjanya enteng itu. Kalau yang berat-berat ini ampun. Kalau ingin mengenal Tuhan, kamu harus membaca surat Al-Ikhlas 100 kali tiap malam. Ini sederhana, kata orang Badui. Saya mengenal Tuhan, logikanya kalau ada celedong pasti ada sapinya. Kalau ada tapak kaki berarti ada orang lewat di situ. Kalau ada makhluk ini, ciptaan ini ketika ada pasti ada Khalik, ada Allah. Kalau ada ciptaan berarti ada yang mencipta. Paham Pak ya? Orang masuk Islam itu dalam artian orang mengenal Allah, orang untuk menerima kebenaran. Ini macam-macam Pak. Coba kita baca sejarah ya. Sayyidina Abu Bakar itu masuk Islam, menerima kebenaran Islam ketika Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, langsung percaya. Shadaqah ya Rasulullah, kamu benar Muhammad. Umar beda Pak. Masuk Islamnya Umar itu pertama kalinya mau berangkat membunuh Nabi. Kan beda Pak, kronologinya kan beda ya. Abu Bakar masuk Islam biasa, ketika mendengar cerita Muhammad Isra Mi'raj langsung shadaqah, benar kamu Muhammad. Umar beda, ingin membunuh Nabi, di tengah perjalanan adiknya membaca Al-Quran surat Toha itu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa, itu masuk Islam. Sebelum Umar mendengar ceramah Nabi, sebelum Umar sempat baca Al-Quran, sebelum Umar mendengar dakwah Nabi, Umar adalah orang pertama yang mengatakan ke Muhammad, al-ana ya Muhammad ukhruj, mulai sekarang Muhammad kamu harus keluar. Kebenaran Islam tidak perlu disampaikan secara sembunyi-sembunyi Muhammad. Kebenaran tentang Islam tidak perlu disampaikan door to door, tidak perlu. Kamu ceramah di pasar, kamu ceramah di keramaian, sampaikan kebenaran Islam. Itu Sayyidina Umar masuk Islam. Ada sebagian cerita itu, ada sahabat Nabi masuk Islam karena awalnya nyembah patung Pak, nyembah berhala, kemudian lihat berhalanya itu dikencingi luar. Tahu luar ya? Musang itu Pak. Nah, dikencingi luar. Jadi dia mulai berkata, mulai ragu. Ailahun yabullu alaihi fa'lahu. Masa ada Tuhan kok dikencingi luar, diam saja. Lucu kan? Masa ada Tuhan, mosok no pengenan, dikencingi luar kok diam saja. Tuhan model apa ini? Kemudian masuk Islam. Jadi datangnya hidayah ini macam-macam. Orang menemukan kebenaran Islam ini macam-macam. Jadi sampean tidak usah ikut-ikut menjustifikasi. Iya, Pak, sholat itu kalau ingin khusyuk harus begini-begini. Tidak usah Pak. Orang kadang bisa menemukan khusyuknya itu macam-macam.
Orang bisa menemukan kebenaran, orang bisa menemukan jalan ke Tuhannya itu macam-macam. Al-Quran wa naqdhifu Al-Quran wa naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu bal huwa zahiq fawailun walakumul wailu mimma tasifun. Al-Quran wa naqdhifu, dan saya letakkan, kata Allah. Naqdhifu itu kalau di kamus itu maknanya melempar secara acak. Melempar secara acak. Naqdhifu, kami letakkan, wa naqdhifu bil haqqi, kami letakkan bil haqqi dengan kebenaran Islam, alal batil, akhirnya pada akan mengalahkan yang tidak baik, akan mengalahkan kebatilan. Itu Allah letakkan secara acak. Fayadmaghuhu, maka pada akhirnya Islam ini akan menghabiskan yang tidak baik, kebenaran akan menghancurkan yang tidak benar. Faida, maka ketika itu huwa zahiq, yang tidak benar, yang batil, zahiqun, akan hilang. Walakumul wailu mimma tasifun, dan bagi kalian kecelakaan atas hal-hal yang kalian sifati kepada Allah. Coba dipikir ya, dulu di zaman Nabi Muhammad Islam jalan apa enggak, Pak? Jalan apa enggak? Jalan. Ketika dipimpin Nabi dan para sahabat, Islam jalan apa enggak? Jalan, Pak, makin besar. Ketika dipimpin para tabi'in, jalan. Di bawah Tariq bin Ziyad, nyebrang Selat Gibraltar, masuk ke Eropa. Akhirnya masuk ke Asia, nyampe Jawa, dipimpin Wali Songo. Jalan apa tidak? Jalan, makin besar. Kemudian muncul pondok pesantren, pesantren Sidogiri, Lirboyo, Al-Khazini, semua muncul. Islam ya jalan, Pak. Di zamannya Ki Hamid Pasuruan, di zamannya Mbah Wahab Hasbullah, di zamannya Ki Hasyim Asy'ari, di zamannya Ki Ahmad Siddiq Jember, Yakone, Ki Munawwar Karabiyaku, jalan Islam sampai saat ini. Dipegang dul itu loh, dul yang tukang adzan yang itu, Pak. Dul yang adzan, yang imami itu kadang jalan, Pak, Islam, Pak, jalan. Gaza makin dihancurkan, Palestina diusahakan oleh Israel untuk tenggelam dari peradaban. Apa yang terjadi di sidang umum PBB kemarin? Ratusan negara mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk negara-negara yang notabene bukan Muslim. Prancis bukan Muslim. Saya ingat dulu di Eropa itu banyak negara parlemennya itu membatasi Islam. Kalau di tempat umum, kalau di sekolah, muslimah tidak boleh pakai jilbab. Tapi apa yang terjadi di Eropa, lebih-lebih di negara yang komunis, Islam makin banyak. Bahkan ada di Italia, mencoba buka Google, ada bekas gereja dibeli oleh pengusaha Islam, dijadikan masjid sekarang.
Di New York baru dibangun masjid kalian. Itu. Mana itu lah ikut TikTok lo kan. New York. Ada masjid Pak di New York sekarang Pak. Islam makin dikucilkan ternyata makin besar. Data sensus agama Islam adalah agama terbesar sedunia kalau Kristen dibagi dua antara yang Protestan dan Katolik. Kalau Kristen dibagi dua, Islam terbesar. Tapi kalau Kristen digabung, Kristen begitu saja kalah masih Islam sedunia loh Pak. Tapi Islam perkembangannya pesat. Maka kata Allah di Al-Quran itu benar, wa nagbifu, kami letakkan secara acak bil haqqi, dengan kebenaran Islam, pada akhirnya alal batili, akan mengalahkan yang batil. Orang Jawa punya istilah becik, ketitik, olo, ketolong. Kita pun punya ungkapan itu. Pada akhirnya kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Yang salah pada akhirnya akan tenggelam. Mau dipoles bagaimana? Artinya yang urusan kebenaran itu Pak, mau dipoles mau tidak, tetap akan muncul ke permukaan. Ustadz itu mau pakai surban mau tidak pakai surban ya sama Pak Ustadz juga. Sama. Maka ini sekarang semenjak Al-Khazini Budulan tertimpa musibah, kayaknya di medsos trending topiknya itu kok pesantren kayaknya. Iya, sampai yang terbaru apa, Trans 7 diprotes oleh santri-santri Boyo. Padahal pesan Nabi, faliyakul khairan aw liyasmut. Kita kalau tidak bisa berkomentar baik, ya diam saja. Diam saja. Ada yang mengatakan seluruh pondok pesantren di Nusantara kalau izin bangunannya tidak sesuai harus dicabut katanya. Harus dicabut. Kalau saya sederhana. Kadang ada di kampung kita perempuan hamil, kebetulan suaminya kaya, beruang lah. Semenjak usia kandungan 4 bulan, bahkan belum 4 bulan, sudah screening dokter pakai USG yang 4 dimensi. Dokter spesialisnya mengatakan alhamdulillah embrionya, bayinya normal dan sehat, sehingga setelah 4 bulan ada tingkepan ya, 7 bulan tingkepan lagi, USG tiap bulan, dinyatakan jenis kelaminnya Pak laki-laki. Senang bapak ibunya, saking senangnya nama sudah disiapkan, alat-alat bayi sudah ada semua lengkap. Ketika datang waktu kelahiran,
dia merujuk rumah sakit yang paling munafik yang ditangani oleh spesialis-spesialis kandungan. Delalah ternyata apa? Lahir mati. Lahir mati. Kurang apa akal manusia ini? Logika kita kurang apa? Maka kita yang Islam ini itu diatur rukun Islam kita yang terakhir adalah iman dan percaya terhadap qadha dan qadar wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu poinnya, Pak. Kita ini beragama Islam memang harus percaya kepada hal-hal yang logis, pun harus yakin terhadap hal-hal yang tidak logis. Kata Hikam kita baca, sawabikul himam la takhliqu iswirarul andar. Sawabikul himam, cerdasnya pemikiran. Sawabikul himam, tingginya cita-cita, kuatnya keinginan, itu pada akhirnya la takhliqu, tidak akan mampu menembus iswirarul andar, batas-batas takdir dari Allah. Itu Islam, Pak, harus begitu. Kenapa? Di Al-Baqarah pertama itu sudah dinyatakan kalau tahlil dibaca tiap hari. Alif Lam Mim, dzalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk hudan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu cirinya ada berapa? 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. 2. Wa yuqimunas sholata. 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, Islam yang paripurna, itu adalah orang-orang yang yusaddiquna, meyakini bil ghaibi, dengan hal-hal yang abstrak, tidak kelihatan, tidak tampak, keluar dari logika. Sudah, keluarkan kemampuanmu, keluarkan kemampuan, kecerdasan, arsiteknya panggil Pak semua. Tapi pada akhirnya takdir yang akan bicara, itu Islam. Maka kadang saya ragu, yang berkomentar seperti itu muslim apa tidak? Ragu Pak saya, Pak. Muslim apa tidak ini? Kurang kuat apa bangunan yang di Palestina itu? Hancur kok. Kurang kuat apa bangunan di Aceh ketika tsunami 2004 ya? 2004. Yang di Sulawesi. Mungkin penyebabnya mungkin beda-beda. Tapi pada akhirnya akan mengerucut pada iman kita. Rukun iman kita yang terakhir itu al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Memang rukun iman yang keenam itu yang sulit memang menerima takdir yang tidak baik, Pak. Kita ini kalau takdir baik senyum semua kita. Istri cantik, senyum, senang. Istri sehat, senang. Usaha lancar, ya. Karir naik terus, ya. Tapi ketika terjadi sebaliknya, Pak, istri mulai sakit-sakitan. Ya kalau misalnya ini loro untung, sakitnya pusing kepala dok. Kalau sakitnya yang tahunan itu, tiap bulan dorong ke rumah sakit, nganter untuk kontrol itu. Tidak mau, Pak, nafsu kita tidak mau.
Kita kalau dagang beruntung kita senyum, tapi wayahin rugi. Usaha kita mulai pailit mendekati kebangkrutan. Allah. Jadi itu kadang orang untuk menerima kebenaran Islam itu tidak melulu pas harus mendengar pengajian, membaca istighosah, maulidan tiap malam, wirid yang jumlahnya ribuan tiap malam, sholat sunnah yang ratusan rakaat. Tidak. Kadang sebagian dari kita bisa menemukan hakikat Islam itu dalam hal-hal keseharian, Pak. Hal-hal keseharian. Yaitu ketika Imam Asy'ari bertanya ke orang pedalaman, kamu kok ngerti Tuhan dari mana? Kamu itu kok nyembah Allah itu, kamu dari mana? Maka beliau berkata, orang yang pedalaman itu berkata, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada celetong pasti ada sapinya, kalau ada bekas kaki berarti di situ ada orang yang lewat. Sederhana sekali. Berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah secara keyakinan dia, secara ikrar dari lisan dia, melalui tindakan dia. Kita yang sholat barusan itu, Pak, yaitu tindakan dari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang ikut ngaji ini sama aplikasinya kita ini. Cuman kadang kata Nabi, di sebagian nilai kadang di Islam itu tidak ada, Pak. Kadang tumbuh di tempat-tempat lain. Al-hikmatu kata Nabi, al-hikmatu dolatul mu'min aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Atau dalam satu riwayat aynama wajadaha akhadaha. Al-hikmatu kebijaksanaan, dolatul mukmin adalah kadang menjadi sesuatu yang hilang dari orang beriman. Dimanapun kamu jumpai, kata Nabi, kamu ambil. Indonesia kita ini katanya 99% Muslim. Tapi banyak nilai-nilai Islam itu muncul di negara-negara lain yang bukan Muslim, Pak. Kalau di rumah sakit kita, kadang di tempat pendidikan kita, kadang di masjid ada tulisan besar di tembok itu an-nadzafatu minal iman. Slogannya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis Nabi itu riwayat Imam Muslim. Di rumah sakit kadang kita jumpai, di tempat umum kadang kita jumpai, di sekolah kadang kita jumpai, di masjid, bahkan kadang di kamar mandi masjid ada. An-nadzafatu minal iman. Tapi urusan kebersihan ini apakah ada di kita? Nah itu kata Nabi, kadang al-hikmatu dolatul mukmin. Kebijaksanaan kadang hilang dari kita yang mukmin, Pak. Contohnya, Ibu Risma ketika menjadi wali kota untuk
tata kelola Surabaya, urusan keindahan Surabaya itu studi bandingnya bukan ke Lamongan, bos. Halo? Bukan ke Madiun, bukan. Kemana? Singapura, Korea, Jepang. Kita tahu Jepang itu bukan agama samawi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan agama langit, bukan agama Allah, bukan. Tapi agama di Jepang itu agama lokal. Seperti kita kan agama lokal kan ada juga. Karuhunan agama lokal, Darmo Gandul, Gato Lucu. Coba cek Google, ada sekitar 20 agama lokal. Saya nggak hafal agama lokal di kita ini. Shinto di Jepang itu agama lokal, nyembah matahari kalau pagi, Shinto. Tapi Ibu Risma urusan kebersihan Surabaya, studi bandingnya itu bukan ke Lamongan, bukan ke Masjid Ar-Raudhah, bukan. Ibu Risma tidak datang ke sini, tapi datangnya ke Singapura, datangnya ke Korea yang agamanya bukan Islam, Buddha apa Hindu Korea itu. Kita punya an-nadhar satu minat iman. Kadang di kita ini ada tulisan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Kedisiplinan itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kedisiplinan lebih baik dari 1000 kekeramatan. Itu tertulis kadang di tembok-tembok ini. Di masjid kadang ada, di tempat pendidikan ada. Tapi betulkah kedisiplinan kita sebagai bangsa ini tinggi? Coba cek Google. Kedisiplinan negara di dunia paling rendah sopo. Di antaranya kita, Pak. Saya masih ingat Hasyim Musyadi almarhum pernah mengatakan, disiplin kita cuma satu. Kapan? Di saat berbuka puasa. Oh, kalau berbuka puasa sebelum adzan maghrib sudah siap itu. Ketika adzan maghrib, dog, Allahumma lakasubtu. Ke awal tuh. Disiplin kita ini rendah. Kata Hasyim Musyadi almarhum, di Jepang dan Korea, kalau kita ketinggalan barang di tempat-tempat umum, baik di taksi atau bus, di terminal, di bandara, di stasiun, pasti kembali ke kamar hotel. Saking sistemnya sudah bagus, Pak. Sistemnya sudah bagus. Coba di sini, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid, kita tahu, masjid ini dalam agama kita disebut sebagai baitun min buyutillah, rumah Allah. Karena memang masjid tempatnya orang beribadah. Tapi kadang di sebagian masjid kita dompet ketinggalan, hilang, HP, jam tangan ketinggalan di tempat wudhu, hilang, Pak. Tidak usah pakai dalil, coba saja, Pak. Coba. Padahal di masjid semua teriak-teriak afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu yang saya maksud. Urusan la ilaha illallah, urusan Muhammadur Rasulullah, variabelnya 3. Keyakinan, iya. Cukup belum? Ikrar dengan lisan, iya. Apa cukup 2 itu? Belum. Yang ketiga,
aplikasikan dengan tindakan. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh itu Jawa Tengah itu, yang rambutnya putih itu siapa Pak? Hah? Bukan kiai itu Pak. Hah? Biasanya pakai songkok hitam Jawa Tengah. Sebentar saya kok lupa ini. Hah? Buka Google. Siapa Jawa Tengah itu yang rambutnya putih itu? Gusmus Kiai Mustafa Bisri. Gusmus Kiai Mustafa Bisri. Kata beliau, ini saya telusuri kok ungkapannya Ibnu Taimiyah Al-Jauzi. Ad-dinu kulluha khuluqun. Ad-dinu kulluhu al-khuluq. Faman faqaqal khuluq faqaqad dinu. Ad-dinu kulluhu khuluqun wa man faqaqal khuluq faqaqad dinu. Kata beliau, hakikatnya agama ini adalah perilaku, Pak. Hakikatnya agama ini adalah perilaku, action kita. Kalau bahasa pesantrennya akhlakul karimah, lifestyle, ya. Agama ini sebenarnya lifestyle kita, gaya hidup kita ini yang menunjukkan. Setiap orang, apalagi ustadz, apalagi penceramah, bisa menyampaikan nasihat baik, tapi dia apakah berperilaku baik? Tunggu dulu. Halo, saya ulang. Setiap kita, siapapun saja Pak, apalagi ustadz, apalagi penceramah itu, bisa menyampaikan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral. Tapi apakah dia mampu untuk bermoral, mampu untuk baik? Tunggu dulu. Kadang kita yang bisa menyampaikan sholat tahajud, bla 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 bla, tidur bangun sampai 6:30 Pak. Hah? Bicaranya sholat tahajud, tapi subuhnya sering kesiangan. Materi yang disampaikan mengenai sholat witir, tapi sama sekali tidak bisa sholat witir kecuali Ramadan. Maka kalau sudut pandang yang dipakai adalah untuk sebagai motivasi ke orang lain, boleh kita ini melampakkan kebaikan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah yang kita terima, kita tampakkan ke orang, tidak masalah. At-taqwa huna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Takwa itu, walaupun mungkin setelah itu kita menuai kecapan, wah itu alaman, tidak masalah Pak. Imsyik fi tariqillah fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Laluilah jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, karena setiap masing-masing apa saja pasti ada pecintanya dan pembencinya Pak. Yang penting kita ini di jalan Allah. Tidak apa-apa. Sampean ketika Jumatan, misalkan Jumatan bawa uang, sampean perlihatkan ke orang, biar ditiru oleh orang lain. Jadi tidak usah sembunyi-sembunyi Pak. Kalau sudut pandang yang dipakai sudut pandang barusan itu loh.
biar perilaku kita ini menjadi motivasi bagi orang lain. Urusan kita habis itu menuai kecapan, aleman, macam-macam, tidak masalah. Tidak apa-apa. Sudut pandang itu dua-dua, kata Allah. Dua-dua. Setiap apa saja ini dua-dua. Coba begini ya. Ada ustadz baru masuk masjid, disuruh ngimami sampean. Monggo ustadz, ketika langsung maju, dia ada pandang kiri kanan. Wah, ustadz apa itu? Pasti begitu, Pak. Ustadz kok koyo ngono, mosok dipersilakan moro-moro maju. Seharusnya kan masih banyak yang lebih sepuh. Salah lagi ya. Salah. Coba tidak mau ustadznya. Enggak, Pak. Oh, yang lain. Ustadz jual mahal. Iya, Pak. Jadi setiap perilaku kita ini akan menuai dua-dua. Jangankan kita, Nabi Muhammad coba lihat dalam sejarahnya. Banyak orang itu yang tidak mau ke Muhammad. Muhammad, kamu gila. Saya heran Muhammad. Kamu dijuluki Al-Amin, orang terpercaya dari dulu. Tapi ketika kamu menyampaikan Isra dan Mi'raj, kamu dari Mekah sampai Palestina, jalan tidak sampai setengah malam, bohong kamu Muhammad. Oh, kenapa? Karena yang dipakai kadang oleh sebagian kita logika terus. Coba sampean buka peristiwa yang menimpa Al-Ghaz ini. Macam-macam, Pak. Sampai terakhir, ini yang menyangkut urusan pesantren kita. Kalau ada santri kerja bakti, katanya dieksploitasi. Enak Pak Kiainya, santrinya suruh kerjaan mohon. Karena sudut pandangnya ini berdua-dua, Pak. Apa saja, maka kata Hikam, sama sih ingat Hikam. Al-insanu, manusia. Siapa manusia kata Hikam? Mangkanat mahasinuhu masawiyah, pakai fala takunu masawihi masawiyah. Manusia itu sampai kiamat tidak ubah dari dua. Satu adalah ketika berbuat baik tetap jadi masalah, apalagi berbuat tidak baik. Kita ini berusaha baik sudah, tapi tetap saja ada yang gila. Saya di Facebook pernah buka postingan Gus Baha. Saya pernah sekelas Gus Baha, Pak. Pemerintah itu angkat topi ke Gus Baha itu. Tafsir Kementerian Agama yang diundang salah satunya untuk menerjemahkan tafsir itu beliau. Selain Bapak Quraisy Shihab, Gus Baha diakui keilmuannya. Tapi tetap saja di komentar netizen macam-macam. Setelah barokallah, masya Allah Gus, macam-macam itu sudah banyak. Tetap ada orang yang nyinyir. Ustaz opo jual jamu. Iya, jadi Ustaz apa itu kok jual jamu terus. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pada intinya kita bersyahadat sebagai rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkeyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan 3 variabel. Variabel pertama adalah secara hati bil jinan, kemudian variabel yang kedua adalah secara lisan bil lisan, secara ungkapan, secara ikrar, dan yang tak kalah pentingnya adalah variabel yang ketiga adalah bil arkan, tindak lanjuti dari apa yang diyakini oleh hati dan diucapkan oleh lisan, aplikasikan dalam perbuatan sehari-hari, baik itu yang ritual ataupun yang sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.